Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Ramadhana Mustafa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis. Dalam sejarah Islam, Imam Ibnu Majah adalah salah satu ulama besar yang namanya abadi dan dihormati hingga kini. Beliau dikenal sebagai ahli hadis serta penulis Sunan Ibnu Majah yang merupakan salah satu dari 6 kitab hadis utama dalam tradisi Sunni yang sangat berpengaruh. Nama lengkap Ibnu Majah ialah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah al-Rabi al-Qazwini. Beliau dilahirkan di Qazwin, nama salah satu kota di Irak, pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada 273 Hijriah. Ibnu Majah adalah seorang petualang ilmu yang mengembara ke berbagai daerah seperti Khurasan, Nisabur, Baghdad hingga ke Mesir. Guru-guru Ibnu Majah itu ada Ali bin Muhammad At-Tanafusi, Jubarah bin Al-Mughlis, Mus'ab bin Abdullah Az-Zubair, dan lain-lain. Serta murid-muridnya itu ada Muhammad bin Isa As-Safar, Ishaq bin Muhammad, Ali bin Ibrahim bin Salamah Al-Qattan. Karya-karya Imam Ibnu Majah yang dijadikan buku karangan itu ada tafsir Al-Quranul Karim, tarikh, fikih, dan sunan. Kitab Sunan Ibnu Majah sebenarnya bukan nama yang diberikan oleh Ibnu Majah sendiri. Kitab ini pada mulanya bernama Sunan. Untuk mencegah adanya kekeliruan, maka para ulama memberikan kejelasan nama terhadap kitab ini, dan pada akhirnya ulama sepakat agar kitab ini dinisbahkan kepada nama penulisnya, yaitu Ibnu Majah. Sehingga kitab ini populer disebut dengan Sunan Ibnu Majah. Kitab ini ditulis karena pada zaman dinasti Abbasiyah tersebar pemalsuan hadis, sehingga kitab ini ditulis sebagai parameter hadis-hadis. Sunan Ibnu Majah adalah kitab kumpulan hadis-hadis sahih yang ditulis oleh Ibnu Majah. Pada bagian muqaddimah, beliau menulis keutamaan ilmu hadis secara khusus dan ilmu agama yang terkait dengan sunnah Rasulullah SAW. Adz-Dzahabi dan Abu Al-Hasan Al-Qattan berpendapat bahwa Sunan Ibnu Majah memuat 4.000 hadis yang terbagi menjadi 32 bagian dan 1.500 bab. Menurut Fuad Abdul Baqi, jumlah hadis yang termaktub dalam kitab Sunan Ibnu Majah adalah 4.341 hadis yang terbagi ke dalam 37 bagian dan 1.515 bab. Jumlah ini merupakan perhitungan paling mutakhir yang dilakukan oleh seorang pakar hadis. Penulisan kitab ini merujuk kepada tema-tema fikih yang dimulai dengan bab Thaharah. Metode yang digunakan Ibnu Majah dalam menyusun kitabnya yang berkaitan dengan hadis-hadis yang diriwayatkannya adalah: yang pertama, penyusunan hadis-hadisnya itu dikelompokkan berdasarkan bab-bab dalam kitab fikih. Yang kedua, tidak menyebutkan syarat-syarat sanad hadis. Yang ketiga, tidak menjelaskan status atau mengomentari hadis. Yang keempat, tidak mengulang penulisan sanad dan hadis. Yang kelima, meriwayatkan hadis yang mansukh terlebih dahulu, kemudian menyebutkan atau meriwayatkan hadis yang nasikh. Yang keenam, judul bab dalam kitabnya kadang-kadang diambilkan dari potongan hadis. Kebanyakan ulama hadis juga menyebutkan penulisan kitab Sunan Ibnu Majah itu menggunakan metode fikih. Kelebihan metode tersebut itu mempermudah para pengkaji ilmu yang hendak mendalami hukum Islam. Sedangkan kekurangan dari kitab Sunan Ibnu Majah itu dimuatnya perawi yang tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kapasitasnya dalam meriwayatkan hadis. Bahkan ada juga perawi yang tidak diakui oleh ulama hadis seperti Amr bin Sub, Muhammad bin Sa'id al-Masbuk, dan Al-Waqidi. Jika ditinjau dari rijalul hadis, tentu saja ini sebuah cacat yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang ahli hadis, terlebih lagi seorang Ibnu Majah yang sangat masyhur di dunia Islam. Kelebihan lain dari kitab ini adalah dimuatnya hadis-hadis yang tidak ada di dalam kutubul khamsah atau 5 kitab hadis yang sudah terkenal seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, dan Sunan Nasai. Dengan demikian, kitab Sunan Ibnu Majah dapat melengkapi dan menambah khazanah hadis-hadis Nabi. Berikut isi Sunan Ibnu Majah dan cover Sunan Ibnu Majah. Mempelajari sejarah dan hadis adalah cara menjaga warisan agung peradaban Islam. Ibnu Majah telah mendedikasikan hidupnya untuk ilmu. Dengan memahami dan mengamalkan isi Sunan Ibnu Majah, kita menjaga cahaya ajaran Islam agar tetap bersinar.